Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afikah Qurratu Aini Rafilah dengan NIM 11970300001. Pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya tentang materi yang telah saya sampaikan pada minggu kemarin, yaitu tentang basic machine learning dengan menggunakan metode support vector machine atau SVM, kemudian KNN dan decision tree menggunakan software Python 3. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode support vector machine. Nah, support vector machine adalah suatu metode pengklasifikasi diskriminan melalui hyperplane separatif. Nah, SVM termasuk metode supervised learning yang dapat memiliki kemampuan untuk analisis klasifikasi maupun regresi. Nah, kemudian pada pemrogramannya di sini terdapat from scalar import SVM. Kemudian untuk di sini X-nya adalah gerbang logika N, di mana 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 hasilnya 1. Nah, ini adalah database-nya. Kemudian untuk training and classify di sini untuk CLF sama dengan svm.svc dan kemudian clf.fit x, y. Nah, ini spot vector machine tipe yang mengklasifikasikannya. Kemudian pada prediksinya di sini kita print logika N, metode support vector machine, kemudian print logika, dan ini merupakan hasilnya. Nanti akan di print. Nah, kita coba run. Nah, dan ini adalah hasilnya. Ketika 0 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 hasilnya 1. Nah, ini hasil ini sesuai dengan gerbang logika N-nya. Nah, kemudian selain itu, terdapat juga pemrograman tipe lain, yaitu dengan memanggil filenya. Nah, di sini untuk pemanggilan filenya kita import pandas. Ada tambahan modul. Nah, kemudian untuk database-nya sama, masih gerbang logika N, dan untuk filenya di sini kita panggil yaitu file logika n.csv. Nah, untuk file ini kita dapat lihat dulu. Nah, di sini untuk file logika n.csv-nya di sini ada fitur 1, fitur 2 dan target. Nah, untuk sama ya seperti logika N, di sini ada 0, 0, 0, 0, 1 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 hasilnya 1. Kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk training and klasifikasinya masih sama, dan untuk prediksinya pun masih sama seperti yang tadi. Nah, di sini hasilnya yaitu terdapat fitur 1, fitur 2, dan target. Nah, sama ya untuk prediksinya. Jika 0 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, 11 sama dengan 1. Nah, kemudian ada pemrograman lain yaitu pemrograman sinus. Nah, di sini masih sama dengan menggunakan metode SVM, kita import numpy, pandas, dan scalar juga, kemudian import matplotlib.pyplot.splt. Nah, untuk database-nya di sini ada file sinus dengan format
txt. Kita coba untuk lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah file sinus yang akan kita panggil nanti. Di sini ada feature dan target. Nah, kemudian untuk yang lainnya di sini X-nya database feature dan Y-nya database target. Dan untuk fit mode regresinya ini untuk SVR, kernel, RBF, kemudian untuk C-nya 100, gamanya 0,1 dan epsilonnya 0,1. Nah, ini merupakan parameter-parameter di dalam metode SVM yang bisa kita variasikan. Nah, kemudian untuk menampilkan data prediksinya di sini XX sama dengan np.range 1 dari 1 sampai 21 dengan rentangnya 1. Kemudian kita print juga nanti, dan di sini juga kita buat plot data prediksi. Ada untuk PLT feature ada plot, kemudian scatter, ini pemberian warna merah dan warna biru. Kemudian kita beri juga judul dan X label ya labelnya. Kita coba langsung run. Nah, sebelumnya di sini kita lihat dulu hasil datanya. Di sini ada feature dan target. Dan kemudian ini prediksi SVM-nya. Dan apabila diplot, hasil dari plotnya akan seperti ini. Nah, untuk titik-titik biru ini merupakan data asli. Kemudian untuk garis merah ini merupakan data prediksi dengan menggunakan metode SVM. Nah, kemudian selain itu, di sini untuk metode yang kedua yaitu metode KNN atau K-Neural Netboard. Di sini from scalar netboard import nearest constraint. Nah, untuk database-nya sama, gerbang logika N, hanya saja di sini bedanya di training and classify, yaitu nearest constraint, CLF-nya sama dengan nearest constraint. Kita coba run constraint. Nah, hasilnya sama seperti hasil prediksi sebelumnya. Kemudian terdapat juga metode KNN dengan pemanggilan file sama seperti tadi, yaitu filenya logika.n.csv. Kita coba run. Untuk pemrogramannya sama ya seperti metode SVM tadi. Hanya saja kita tadi rubah bagian train and classify-nya. Nah, di sini ada feature 1, feature 2, dan target. Nah, masih sama hasilnya seperti pada metode SVM tadi. Nah, kemudian juga untuk metode KNN ini terdapat pemrograman data sinusnya. Nah, ini masih sama seperti tadi, hanya saja beda pada fit mode regresi nearest netboard-nya. Nah, di sini K-Netboard regressor, kemudian reg.fit x, y. Nah, kemudian untuk menampilkan data prediksinya masih sama seperti tadi, dan plot datanya juga masih sama. Hanya saja mungkin nanti kita rubah bagian judulnya, yaitu sesuai dengan
metode yang digunakan. Kita coba run. Untuk running ini cukup lama ya. Nah, di sini hasil plot datanya masih sama. Kemudian kita lihat, nah ini hasil prediksi KNN-nya, dan ini plot datanya. Masih sama seperti metode SVM tadi. Nah, kemudian terdapat juga metode lain, yaitu metode decision tree. Nah, untuk metode decision tree masih sama, database-nya menggunakan gerbang logika N. Bedanya di sini, training and classify, yaitu tree decision tree classify. Langsung saja kita langsung run. Nah, untuk hasilnya di sini masih tetap sama sesuai dengan gerbang logika N. Kemudian ada juga metode decision tree dengan pemrogramannya menggunakan pemanggilan file. Masih sama logika N .csv. Nah, untuk train and classify-nya masih sama seperti yang ini. Kemudian kita coba run aja. Nah, masih sama, di sini ada fitur 1, fitur 2, dan target. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan metode decision tree untuk data sinus. Nah, di sini juga sama seperti metode SVM dan KNN. Nah, kita mengubah fit mode regresi decision tree-nya. Di sini reg sama dengan decision tree regressor. Random state sama dengan 0. Kita coba run. Nah, ini merupakan hasil data-data prediksinya. Kita coba lihat dulu, di sini ada bagian feature dan target. Nah, di sini bagian prediksi decision tree. Kemudian apabila kita lihat bagian plot datanya, di sini masih sama seperti plot data menggunakan metode SVM dan KNN. Untuk titik biru ini merupakan data asli, kemudian garis merah ini merupakan data prediksi menggunakan metode decision tree. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya bahas pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.